Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Di sini sebelumnya kita akan belajar pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai majas. Sebelumnya kalian pasti telah mendengar apa itu majas dan dulu pasti di masa SMP maupun SMA sudah pernah mempelajari tentang majas. Majas ini adalah ungkapan atau bentuk gaya bahasa dalam bahasa Indonesia untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup, atau dalam artian lain membuat ungkapan itu menjadikan ungkapan yang diberi majas itu menjadi seolah-olah dia hidup. Majas ini tidak hanya satu jenis saja tapi banyak sekali. Akan tetapi pada siang hari ini kita akan membahas tentang majas perbandingan dan majas sindiran. Sebelum kita mempelajari materi majas ini lebih lanjut, alangkah baik kita akan membentuk kelompok dengan anggota dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang, yang artinya kita akan menjadi 2 kelompok. Silahkan dibentuk kelompoknya. Baiklah, maka di setiap anggota kelompok akan memiliki pembahasan yang berbeda-beda dari subbab dari majas. Majas perbandingan dan majas sindiran. Setiap anggota kelompok memiliki pembahasan yang berbeda, yang artinya satu membahas tentang majas perbandingan dan satu lagi membahas tentang majas sindiran. Begitu juga kelompok yang kedua. Maka untuk memudahkan kalian dalam memahami hal ini, atau untuk memudahkan mempersingkat pemahaman kalian, maka akan dibentuk kembali dengan sebutan kelompok ahli. Apakah kelompok ahli ini? Kelompok ahli ini adalah kelompok yang terbentuk dari anggota kelompok dari kelompok lain yang memiliki pembahasan yang sama dengan kelompok lainnya juga. Berarti majas perbandingan dari kelompok 1 akan bertemu dengan majas perbandingan dari kelompok 2, dan majas sindiran dari kelompok 1 akan bertemu dengan majas sindiran pada kelompok 2. Setelah itu silakan untuk yang majas perbandingan, yang membahas majas perbandingan kelompok 1 Irma bergabung dengan majas perbandingan kelompok 2 Indah. Baiklah, sekarang kita telah menjadi kelompok ahli yang membahas materi persignifikan atau persubbab-subbab. Silakan kepada para kelompok ahli untuk membahas materinya bersama-sama. Di sini kita akan membahas majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang ditujukan untuk menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Untuk jenis majas sindiran yang paling sering muncul itu di buku sekolah. Jadi jenis majas sindiran apa saja yang sering muncul di sekolah? Untuk jenisnya seperti ironi, sarkasme, dan sinisme. Oh, jadi begitu ya majas sindiran ini. Di sini kita akan membahas tentang majas perbandingan. Majas perbandingan ini cukup banyak muncul di pelajaran sekolah loh. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Selain itu, majas perbandingan juga memiliki jenis, antara lain analogi, metafora, metonimia, litotes, hiperbola, dan eufemisme. Setelah kelompok ahli membahas materi masing-masing berdasarkan subbab dari pembahasan masing-masing yang telah sesuai diberikan melalui
materi yang telah saya bagikan. Karena kelompok ahli telah membahas materinya serinci atau signifikan atau spesifik, maka kelompok ahli akan kembali ke kelompok asalnya dan kembali menjelaskan kepada teman kelompoknya atas apa yang telah dibahasnya lagi. Dan begitu juga dengan kelompok ahli yang kedua juga, atau kelompok sebaliknya, atau teman sebaliknya juga menjelaskan kepada teman sekelompoknya atas apa yang telah mereka bahas tadi. Baiklah, silahkan kembali ke kelompok asal. Baiklah, kepada teman-teman yang sudah kembali ke kelompok asal, silahkan kalian menyampaikan apa yang telah kalian bahas tadi di kelompok ahli dengan masing-masing teman-teman kalian di satu kelompok. Jadi, majelis perbandingan ini cukup banyak muncul di pelajaran sekolah. Majelis perbandingan adalah majelis yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Selain itu, majelis perbandingan memiliki jenis-jenis antara lain alegori, metafora, metonymia, litotes, hiperbola, dan eufemisme. Adapun majas sindiran adalah majas yang ditujukan untuk menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Untuk jenis majas sindiran yang paling sering muncul di buku sekolah seperti ironi, sarkasme, dan sinisme. Jadi, majas perbandingan ini cukup banyak muncul di pelajaran sekolah. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Adapun majas yang termasuk ke dalam majas perbandingan antara lain alegori, metafora, metonimia, litotes, hiperbola, pras prototo, totem proparte, dan eufemisme. Begitupun dengan majas sindiran. Majas sindiran ini adalah majas yang ditujukan untuk menyatakan sesuatu dengan maksud menyindir. Untuk jenis-jenis sindiran yang paling sering muncul di buku sekolah seperti ironi, sarkasme, dan sinisme. Baiklah, setelah kalian melakukan diskusi bersama-sama, saya ingin mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Yang pertanyaannya adalah, dari majas sindiran ada yang dinamakan ironi. Apa yang dimaksud dengan ironi itu dan seperti apa contohnya? Silakan yang bisa menjawab. Silakan kepada Putri yang ingin menjawab pertanyaan saya. Majas ironi adalah majas yang digunakan untuk menyindir dengan mengatakan hal yang sebaliknya. Contohnya, bagus sekali tulisanmu, sampai aku tidak bisa membaca. Baiklah, saya anggap kalian paham dengan materi yang kita bahas pada siang hari ini. Dan sekali lagi, majas ini sangat penting dalam bahasa Indonesia karena ini adalah sebuah penghidupan ungkapan atau kalimat yang akan bisa hidup dengan menggunakan majas-majas ini. Majas tidak hanya 2 yang kita bahas pada siang hari ini, ada lebih banyak lagi majas. Saya harapkan kalian mengerti apa yang kita bahas pada siang hari ini. Pertemuan pada siang hari ini saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.